Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas para sahabat Anda dimanapun Anda berada. Kita masuki minggu biasa yang kedua tahun A, hari Minggu 15 Januari 2023. Dan hari ini saudara-saudari kita diajak oleh gereja merayakan Ekaristi sambil merenungkan Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34 tentang Yesus yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah. Kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, dia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tapi dia yang telah mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada seorang bernama Arthur Ton. Suatu ketika dia bercerita bahwa waktu dia pergi ke Jerman, di sebuah kota kecil yang bernama Werden, di kota itu terdapat sebuah gereja di mana di atas menaranya ada patung anak domba. Ternyata, saudara-saudari, patung domba itu mempunyai cerita, ada kisahnya, ada sejarahnya. Menurut cerita orang-orang di situ, ketika gereja itu dibangun, ketika mengerjakan gereja itu, ada seorang tukang yang terjatuh dari atapnya. Dan di bawahnya itu ada banyak material, banyak batu-batu besar. Dan di antara batu-batu besar, di antara dua batu yang besar, ada seekor domba sedang memakan rumput. Orang itu persis jatuh di atas domba itu. Akibatnya adalah domba itu mati, tetapi tukang ini selamat dengan sedikit luka-luka. Maka sebagai tanda terima kasihnya saudara-saudari, tukang ini membuat patung seekor domba dan menempatkannya di atas atap gereja itu. Dia ingin menunjukkan rasa terima kasih, rasa syukurnya dengan membuat patung anak domba yang telah menyelamatkan nyawanya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan berita Injil, di mana Yohanes ketika berjumpa atau melihat Yesus, dia mengatakan, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Pengorbanan yang lebih hebat lagi kita temukan dalam diri Yesus yang disebut oleh Yohanes sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Selain sebagai anak domba Allah, Yesus telah mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya supaya kita selamat, untuk menyelamatkan dunia. Itulah sebabnya Yohanes menyebutnya sebagai sang anak domba Allah. Lihatlah, anak domba Allah. Saudara-saudara, kalimat inilah anak domba Allah kita ulang-ulang setiap kali kita merayakan Ekaristi. Tentu saja kalimat itu datang dari kisah Injil hari ini, yaitu kata-kata Yohanes yang menunjuk Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Pada saat itu, imam akan mengangkat hostia bersama dengan anggur yang telah dikonsekrasi, sambil berkata, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, untuk memahami perkataan Yohanes ini, kita mesti kembali kepada sejarah orang Yahudi ketika mereka meninggalkan tanah Mesir. Pada malam sebelum mereka meninggalkan Mesir, saudari-saudara, seekor anak domba, mereka merayakan pesta Paskah, dan dalam perayaan itu seekor anak domba dibunuh dan darahnya dioleskan di atas jenang pintu. Darah itu menjadi tanda yang menyelamatkan. Sehingga ketika malaikat maut lewat dan melihat darah anak domba, maka dia akan melewati rumah itu. Allah yang datang untuk membunuh anak-anak sulung Mesir akan melewati rumah-rumah yang sudah ditandai dengan darah di atas jenang pintu. Dengan demikian, saudara-saudari, anak mereka akan diluputkan dari kematian. Jadi seekor domba dikorbankan supaya anak-anak sulung mereka memperoleh kehidupan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kalau Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, maka Yesus telah mengambil alih fungsi domba yang dikorbankan itu. Dalam ketaatan sempurnanya kepada Bapa, Yesus telah mengorbankan hidupnya supaya menghapus dosa-dosa dunia. Sebagaimana darah anak domba telah meluputkan nenek moyang orang Yahudi dari kematian, dari maut, demikianlah pula darah Yesus yang dikorbankan di kayu salib meluputkan manusia dari kematian kekal. Pengorbanan yang telah dilakukan Yesus, saudara-saudari, telah memulihkan kembali hubungan antara Allah dan manusia. Namun pengorbanan Yesus itu bukan melulu suatu peristiwa pada masa lampau, pada masa lalu. Melainkan adalah peristiwa yang terjadi pada saat ini ketika sakramen Ekaristi dirayakan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi, kita menghadirkan kembali korban Kristus, sang anak domba Allah itu. Hal ini berarti, saudara-saudari, bahwa melalui Ekaristi, peristiwa masa lampau itu, yakni pengorbanan Yesus di atas kayu salib, bukan cuma dikenang, diperingati, melainkan dihidupkan kembali atau dibuat menjadi suatu kenyataan yang hidup. Karena itu ketika Yesus berkata, inilah tubuhku, maka dia sungguh-sungguh ingin mengatakan, inilah aku. Barang siapa makan tubuhku, ia dalam aku dan aku dalam dia. Dan ketika ia mengatakan, inilah darahku, maka sesungguhnya dia ingin berkata, akulah yang telah menumpahkan darah untuk kamu supaya kamu memperoleh hidup. Karena itu, saudari-saudaraku,
Perayaan Ekaristi bagi kita bukan merupakan suatu pengulangan atau perjamuan malam terakhir, melainkan satu sakramen yang membawa keselamatan kepada orang yang merayakannya, kepada kita semua yang telah dengan setia setiap kali merayakannya, setiap kali mengenangnya, menghadirkannya kembali di atas altar Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Apa pesan atau maknanya untuk kita yang barangkali inspirasi untuk menjalani hidup ini? Kalau tukang yang diceritakan tadi di awal permenungan ini, saudara-saudari, dia memahat seekor domba sebagai tanda syukur, tanda terima kasihnya kepada domba yang telah menyelamatkan hidupnya. Pertanyaan untuk kita, apa tanda syukur kita? Apa tanda terima kasih kepada Dia yang rela berkorban, mau mati, menjadi anak domba yang menghapus dosa-dosa saudara? Apa tanda terima kasihmu? Apa tanda syukur Anda? Saudari-saudara, barangkali semangat pengorbanan ini, semangat memberi diri ini patut menjadi inspirasi untuk kita. Manakala kita tidak hidup untuk diri sendiri, tapi mau hidup untuk banyak orang. Manakala kita tidak hidup hanya untuk keluarga kita sendiri, tapi hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa mewujudkannya, saudara-saudari, dalam banyak cara dan bentuk. Sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang sungguh menjadi berkat bagi siapapun. Kita mungkin tidak harus mati demi Tuhan, saudara-saudari. Tapi kita bisa hidup untuk Dia yang telah mati untuk menghapus dosa-dosa kita. Mari kita setia dan tekun merayakan Ekaristi, saudara-saudari, sebab di dalam Ekaristilah kita memandang Sang Anak Domba Allah. Kita melihat kembali Dia yang dihadirkan dalam perayaan Ekaristi, yang telah menghapus dosa-dosa kita, yang telah menyelamatkan kita. Dengan demikian, semoga semangat pengorbanan, semangat pemberian diri, semangat untuk menjadi berkat bagi orang lain terus mengaliri, menggerakkan, dan meneguhkan hidup kita, supaya hidup kita ini menjadi hidup yang bermakna. Hidup kita ini menjadi hidup yang memberikan dampak, menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah, memberkati saudara-saudari sekalian. Amin. Ya Yesus, Sang Anak Domba Allah, kami bersyukur atas pemberian diri-Mu menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh bebas dari maut dan memperoleh hidup. Teguhkan kami, kuatkan kami agar kami boleh memiliki semangat pengorbanan, semangat pemberian diri, agar hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi siapapun. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.